Kemudian saya juga sudah dikasih alamat, saya datang baik-baik. Kalau kita lihat videonya, saya datang baik-baik dong. Saya sempat digertak. Rewamu orang Makassar kok? Saya jawab, iya saya orang Makassar. Nah, orang Gebadi. Saya bilang, cabun Gebadi, bukan aku bawa. Santai aja saya. Kan saya besar di Makassar. Nu kuiseng nih. Cuma masuk ke kan bukan mau begitu. Saya datang mau bertamu baik-baik. Jadi akhirnya setelah berdebat, saya diizinkan masuk, saya bicara nih, katanya mau hajar saya. Kemudian beliau berkata bahwa, oh saya sudah klarifikasi. Oke, saya dengarkan. Setelah beberapa kalimat, saya pikir, wah ini arahnya sudah lari ke kiri ke kanan. Jadi saya konfirmasi lagi, apakah betul mau dihajar atau tidak. Kalau tidak saya pulang nih, saya izin pamit, karena saya tidak mau bikin masalah kan. Jadi dia bilang, oh tidak, hajar itu singkatan. Oh baiklah, kalau begitu. Saya pulang nih baik-baik. Saya pamit loh. Saya minta maaf mengganggu malam-malam. Dan saya anggap masalah itu sudah selesai. Sudah salaman, tadinya saya tidak mau salaman, akhirnya ya oke lah, kita salaman. Saya hormati juga Bang Faiz itu yang ada di sana. Karena biar bagaimana dia coba melerai ya. Saya salaman. Tiba-tiba saya dibilang hipnotis. Jadi saya ada kemampuan hipnotis katanya, membuat dia itu terhipnotis, kemudian dia marah. Dan akhirnya dia melaporkan saya ke kantor polisi dan membawa unsur ras ini ke atas permukaan publik. Kemudian saya akhirnya mengambil sikap setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya menghubungi saya. Beliau dengan jantannya memang kesatria bicara sama saya. Ini sepertinya kita salah tangkap, Dai. Saya bilang, iya, bagaimana? Mereka jelaskan, saya pun meminta maaf kepada beliau karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya jelas dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media menyampaikan niat baikku bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FA. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara Bugis Makassar. Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya Bugis, saya Makassar. Satu prinsip, sirri. Taruh ada, taruh gaul. Kalau berani bicara, berani berbuat. Saya bukan mau unjuk hebat, bukan. Itu yang saya diajarkan, kasihan. Itu menjadi diri tak. Dari leluhur-leluhur tak. Cuma saya juga tidak mau ribut. Kalau saya pikir sudah selesai, sudahlah. Tapi kemudian diperpanjang ke koridor lain, koridor hukum, saya mengerti. Tidak apa-apa, Ji. Itu kan hak orang. Artinya saya harus hadapi. Makanya saya hadapi ini semua. Saya datang ke kita semua dengan bersikap kesatria. Seperti bagaimana saya jaga siriku. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak, senior-seniorku. Jangki merasa tersinggung. Kita lihat mataku. Saya datang dengan niatku. Karena dari sana kampungku. Maka nggak di sana, besar di sana. Dari sana darahku. Memang bapakku orang Padang. Tapi saya besar di Makassar. Tidak mungkin kubuang darahku ini. Tidak mungkin kok dong. Jadi saya mau jaga gitu. Supaya saya pulang di kampungku. Ketemu tua-tuaku, boy-boyku, karen-karenku. Nakui saya jari-jarina. Itu sih dong. Saya cukup begitu saja. Oke, kita sudah mendengar penjelasan beliau. Jelas. Nah, kita akan mendengarkan dulu baru nanti kita komentar. Dari Kak Ibnu aja mungkin. Kita aja kan kelas. Oh, Kak Ibnu yang mewakili. Oke, sebagai. Oke, silakan Kak Ibnu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame, pas saya nggak tahu lagi kebuka itu pas lihat ini kasusnya Pak Densu dengan Arhat. Saya asing ikuti, saya lihat kok ada Ais di sini juga, ya kan? Saya nggak tahu apa hubungannya, tapi saya lihat oh ini mudah-mudahan ini bisa selesai lah dengan keberanian Densu untuk datang mengklarifikasi dan Arhat ini. Nah, saya tidak menyangka bahwa ternyata ada buntut dari pertemuan itu
dari mungkin kata-kata yang dikembangkan lebih jauh. Dan saya melihat ini masalah ini, KKSS kan sebagai satu wadah berhimpunnya seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di rantau, termasuk tadi KKSS ini bukan hanya di Indonesia, ada di Amerika, di New York, ada di Perancis, hampir di seluruh benua tadi ada kita punya warga, dan itu sangat solid gitu kan. Nah, jadi aneh rasanya kalau tiba-tiba terjadi konflik horizontal antara yang sebenarnya tidak perlu gitu kan. Nah, jadi akhirnya Randi kasih tahu saya, telepon, Kak, ini ada begini, ini bakal berkembang, ini bahaya nih katanya. Wah, kalau gitu kau selesaikan, jangan dibiarkan berkembang lebih luas. Dia bilang ada pengaduan, saya bilang cabut itu pengaduan, selesaikan secara kekeluargaan, kan itu kan masalah kekeluargaan aja. Nah, akhirnya dengan info itu, karena kebetulan hari ini kawan-kawan ini representasi, ketua umum ini representasi Bone, beliau ini representasi Sopeng Wajo, ini Sopeng. Jadi sebenarnya saya bilang undang aja Bosowa, ya itu representasi Bugis kan, walaupun ada yang lain, ada baru, ada apa, tapi ya kalau kita bicara tentang Bosowa itu udah paling tidak ya. Nah, beliau hadir. Saya bilang kalau dari Makassarnya ya sudah diwakili oleh pengurus. Tapi kalau bicara Jeneponto, kebetulan saya ini lahir Jeneponto. Ya, dia jadi besar di Makassar, lahir Jeneponto. Nah, jadi tadinya saya suruh ketuanya Bu Nadira Seha yang pejabatnya BNPB supaya hadir, tapi beliau tadi katanya kesini rupanya balik ke ada acara di kantor lagi. Nah, tapi paling tidak mendengar ini kita udah tahu substansi masalahnya apa. Jadi substansi masalahnya ini kan persoalan individu antara Pak Densu dengan Farhad, dan kemudian itu udah diklarifikasi dan diakhiri dan salaman. Tapi berkembang kembali jadi luas karena kata-kata yang mungkin tidak begitu maksudnya. Ya, kalimat itu yang saya lihat udah diklarifikasi Pak Densu. Jadi semata-mata sebenarnya itu tujuan pribadinya untuk mengatakan ya kalau kita kalau Bugis Makassar, kalau kau laki-laki kita laki-laki ya. Tapi kalau sudah clear kan gak ada soal sebenarnya kan. Cuma itu mungkin. Tapi kalimat itu dikembangkan lebih jauh dengan mendorong, menginfokan kepada kawan-kawan Bugis untuk mengadukan ini. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Maka saya dorong KKSS, panggil, selesaikan. Jangan sampai berkembang lebih jauh. Padahal ini parekat ya. Ini parekat ya. Harusnya kita semua kalau ada begini memang menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Karena ini kan menyangkut keluarga kita semua. Jadi saya kira saya gembira Pak Densu sudah datang, dan saya kira mungkin kesempatan Pak Densu mengatakan bahwa itu kata adalah keteledoran kata dan minta maaf karena kawan-kawan yang kebetulan representasi Bugis ada di sini semua. Jadi ini saya kira nanti tinggal Pak Ketua Umum mengeluarkan statement pernyataan pers bahwa ini barang udah selesai. Jadi nggak ada lagi orang yang mau memicu ini, menggoreng-goreng untuk dijadikan problem yang lebih jauh. Jangan lagi terjadi hal-hal yang tidak perlu. Gara-gara itu saya kira jadi statement atau konferensi pers itu perlu, dan kalau perlu ngeluarin edaran ke kawan-kawan pilar bahwa ini sudah kita selesaikan dengan cara yang elegan dan juga kekeluargaan, gitu, penuh kekeluargaan. Saya kira itu Pak Ketua Umum sebagai masukan. Saya kira ini masukannya. Tadi kita udah dengar juga Pak Densu sudah memohon maaf. Cuma ada tuntutan mohon maaf secara resmi. Setelah ngomong secara resmi nanti saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Ya, silakan. Saya pribadi kepada semua keluarga besar Bugis Makassar, yang bukan hanya Bugis Makassar ya. Kita itu di Sulawesi ada Toraja, Sopeng, Mandar, Maros, Lu, Manado dan sekitarnya. Jadi ini kan permasalahan saya pribadi ya. Pastinya di sini ada salah kata yang kemudian dikembangkan, saya juga harus tanggung jawab. Jadi saya datang ke sini untuk memperlihatkan niatku. Saya ini bawa sirri, tidak saya lari, upah enteng siriku. Jadi saya berterima kasih semuanya buat tetua-tetua, senior-senior. Saya dikasih kesempatan karena saya merasa saya dihargai. Saya bangga lahir di Makassar. Saya senang sekali hari ini, betul. Saya bisa ketemu kita semua yang kita tidak saling kenal. Jadi saya pribadi, saya meminta maaf kepada kita semua. Keluarga besar Sulawesi,
Selatan, terutama kalau saya punya sikap itu keluar daripada koridor dan kemudian akhirnya bisa berkembang dan memicu keresahan kepada semua pihak. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau saya datang dari sana rusak gara-gara saya punya sikap. Malu. Malu saya sama leluhurku, saya tidak mau. Jadi karena itu, tabedi, buat kanda-kanda semuanya, buat semua yang nonton, saya pribadi, saya sudah meminta maaf. Sekarang kembali lagi saya menyampaikan permintaan maafku untuk semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar. Jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya kerukunan. Kalau sama dia beban sih. Rene mau nggak? Rene kok. Oh sebenarnya Makassar apa Riau? Bugis di. Jadi Ini final countdown. Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Jadi supaya kita jaga sama-sama kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Terima kasih banyak untuk Pak Muklis, Pak Ibnu. Terima kasih banyak untuk Daeng Rida. Karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf. Biarkan saya selesaikan urusanku dengan Farhad secara pribadi supaya tetap upaya tinggi sini. Oke, terima kasih banyak. Saya kira baru mau ketantang main basket. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pertemuan ini betul-betul aktualisasi dari tema ulang tahun KKSS yang ke-48, yaitu merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Nah, hari ini terwujud, kita lihat semuanya di media sosial sangat-sangat berbahaya kalau antara ada dua suku itu nyawa dan jiwa taruhannya. Alhamdulillah hari ini kedua belah pihak sudah saling memaafkan, memberikan pengertian yang sama. Olehnya itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau ke seluruh anggota KKSS, semuanya dianggap selesai pada hari ini. Hidup rukun dan damai. Saya kira sekali lagi terima kasih atas semua pengertiannya dan seluruh pilar-pilar lembaga KKSS, struktur KKSS, kita anggap selesai persoalan ini. Tidak ada lagi diungkit-ungkit di media sosial mengenai persoalan ini. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, dulu. Dengan mengucap